Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para dewan juri yang saya hormati, para pemirsa channel YouTube, dan teman-temanku yang berbahagia. Hadirin hadirat rahimakumullah, tiada untayan kata yang paling indah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selain untayan kata puja kepada yang Maha Ghafur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya pada kita semua. Laksana curahun hujan yang turun ke bumi teramat banyak dan takkan mampu kita untuk menghitungnya. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, kepada revolusioner dunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran, pemberi rahmat seluruh alam, yaitu baginda Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan pidato pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Din Satriani, saya berasal dari SMP Muhammadiyah 1 Kebumen, kelas 9. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato dengan judul Mensyukuri Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak ada dua perkara yang seharusnya kita ketahui sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah, siapa yang memberi nikmat? Ada yang tahu? Betul sekali, yang memberi nikmat tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa untuk menambahkan atau mengurangi nikmat yang ada pada diri manusia. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menambahkannya, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat menolaknya. Begitu juga sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk mencabut nikmat yang ada pada diri manusia, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat mempertahankan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena iradarullah fawqa iradah. Kehendak Allah adalah kehendak di atas segala kehendak. Man proposed, God disposed. Manusia hanya bisa berencana, tetapi keputusan terletak pada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang kedua adalah sikap orang saat menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap orang dalam menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah sama. Ada orang yang telah diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi tidak tahu siapa yang memberikan nikmat tersebut. Dia tidak sadar bahwa yang memberi nikmat tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal motornya mewah, kilat, mobilnya made in Amerika Serikat, rumahnya 4 bertingkat, emasnya 24 karat, di giginya ada jemuran berkawat. Dan jika ingin melakukan sesuatu atau mendapatkan apapun, tinggal menyuruh bodyguard.
Tapi sayang, 1000 kali sayang, mereka tidak ingat sama sekali tentang akhirat. Betul apa betul? Begitu juga sebaliknya. Ada orang yang telah menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ia tetap mengingat siapa yang memberikannya nikmat tersebut, sehingga dia senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga selalu mengucapkan lafaz pujian Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, orang yang seperti itu pastilah akan ditambahkan dan dilipat gandakan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna lazabi lasyadid." Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan kutambahkan nikmat kepadamu. Tetapi apabila kamu tidak pandai bersyukur atas nikmat yang telah kuberikan kepadamu, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Hadirin hadirat rahimakumullah, berdasarkan uraian yang saya ucapkan tadi, dapatlah kita menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan menaati segala peraturan dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah, berdasarkan surat Ibrahim ayat ke-7 tadi, kita dapat mengetahui bahwa manusia akan ditambahkan lagi nikmatnya apabila bersyukur, tetapi akan ditambahkan azab apabila seseorang itu tidak pandai bersyukur. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jalan-jalan ke Pulau Bintan, tidak lupa membeli topi. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita berjumpa lagi nanti. Nurul qawmi wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.